Jadi mekanisme yang digunakan oleh Rihanna dan Rihani ini adalah menawarkan korban-korbannya untuk menjadi reseller pre-order iPhone yang nantinya akan mendapatkan keuntungan besar dan potongan promo harga yang menarik. Lalu nantinya mereka akan memutar uang dari para korbannya ini dan nanti sistemnya bakal gali lubang tutup lubang. Jadi yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke geng, sebelum kita memulai ceritanya, ada baiknya ngopi dulu biar lebih santai. Oke, hari ini gue mau bercerita tentang sebuah kasus yang datangnya dari negara kita Indonesia. Kasus kali ini cukup unik dan di sini gue melihat sebuah fenomena yang, waduh, kok bisa ini terjadi? Jadi ini sebuah kasus penipuan yang terjadi di era modern ini dengan jumlah uang yang cukup besar dan dilakukan oleh dua orang perempuan kembar. Total uang yang mereka tipu itu sampai 35 miliar rupiah. Gila tuh duit kalau ditarik dari bank terus dijejerin nih dari Depok sampai ke Monas kayaknya ya masih belum cukup kayaknya ya. Jadi ini bisa dikatakan jumlah penipuan yang cukup besar di abad ini di Indonesia. Ya terlepas dari korupsi-korupsi ya 300T dan lain-lain gitu ya. Itu gue nggak ikut-ikutan. Tapi ini kalau menurut gue ya, seorang warga Indonesia biasa alias seorang sipil gitu mampu menipu orang lain dengan jumlah segitu. Nah dan mereka ini melancarkan aksinya dengan menawarkan pre-order iPhone. Dua kembar ini dikenal sebagai ibu-ibu sosialita. Ya memang dari gayanya udah ibu-ibu lah gitu ya, udah dewasa. Dan nama dari dua kembar ini adalah Rihanna dan Rihani. Nah, bagaimana cerita selengkapnya dari Rihanna dan Rihani ini? Oke, sebelum kita bahas cerita lengkapnya, gue seruput kopi dulu sekali lagi. Langsung aja di sisi lain. Oke, Rihanna dan Rihani. Tidak banyak yang tahu background dua kembar ini. Tetapi yang jelas, kedua perempuan kembar ini melakukan penipuan pre-order iPhone dari tahun 2021 silam. Nah, mereka berdua ini berumur 34 tahun dan tinggal di sebuah rumah mewah yang mereka kontrak di daerah perumahan Greenwood Townhouse 2 yang berlokasi di Cempaka Putih, Ciputat. Wah, nggak jauh dari studio Kamar Jerry nih. Deket banget nih dari studio Kamar Jerry. Nah, dikabarkan mereka itu udah ngontrak di sana dari tahun 2020. Dan menurut keterangan satpam perumahan tersebut, duo kembar ini tidak pernah terlihat lagi di rumah kontrakannya sejak mereka pergi menggunakan taksi online. Jadi di saat itu ditanyain sama satpam, mau kemana bu? Terus mereka jawab mereka mau ke kondangan. Dan semenjak itu mereka tidak pernah kembali dan meninggalkan semua barang-barang mereka di rumah kontrakan mewah tersebut. Dari info yang beredar, ada yang mengatakan kalau mereka berdua kabur ke Surabaya dan bekerja di Surabaya. Namun informasi ini belum bisa dipastikan. Rihanna dan Rihani ini itu merupakan alumni atau lulusan dari universitas yang sama, yaitu dari UIN Jakarta, jurusan manajemen pemasaran. Dan juga mereka ini adalah alumni dari SMA 29 Jakarta serta SMP 48 Jakarta. Salah satu dari mereka yaitu Rihani ternyata sebelumnya adalah seorang pegawai honorer di Kemendak bagian Biro Hukum. Sebelum akhirnya Rihani ini mengundurkan diri sejak 1 Juli tahun 2022 kemarin. Nah, kehidupan mewah mereka ini menimbulkan banyak tanda tanya. Mereka nggak tanggung-tanggung ya, ngontrak rumah itu harganya miliaran, yaitu rumah yang ada di Greenwood Townhouse 2 tersebut. Dan juga warga sekitar menyebut kedua kembar ini merupakan sosialita dengan memiliki cukup banyak mobil. Jadi dari koleksinya itu ada Fortuner baru, ada Honda CR-V baru, terus ada mobil Sienta, dan juga beberapa mobil serta kendaraan lain. Nah, tapi tidak ada yang mengetahui apa pekerjaan sebenarnya dari kedua perempuan kembar ini. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi penipuannya.
Aksi penipuan dari Rihanna dan Rihanni ini sebenarnya sudah dilaporkan sejak Juni tahun 2022 silam sampai dengan Oktober tahun 2022 silam. Makanya di saat itu Rihanni yang sempat bekerja sebagai pegawai honorer itu memilih untuk resign atau mengundurkan diri karena dia tahu kalau dia sudah mulai terancam. Mereka melakukan penipuan dengan menggunakan sistem pre-order atau PO, dan yang mereka tawarkan adalah penjualan handphone merek Apple yaitu iPhone. Tapi nggak jelas ya iPhone seri berapa. Yang jelas ini merupakan transaksi pembelian iPhone dengan sistem bayar full di depan, nanti baru handphonenya dikirim. Sebenarnya sistem atau pola yang mereka gunakan dalam penipuan ini itu gampang banget kebaca. Ini sama seperti skema Ponzi yang sering dilakukan oleh afiliator-afiliator, MLM ilegal, dan juga beberapa bisnis multi marketing yang memutarkan keuntungan dari member baru untuk si member lama. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi mekanisme yang digunakan oleh Rihanna dan Rihanni ini adalah menawarkan korban-korbannya untuk menjadi reseller pre-order iPhone yang nantinya akan mendapatkan keuntungan besar dan potongan promo harga yang menarik. Lalu nantinya mereka akan memutar uang dari para korbannya ini, dan nanti sistemnya bakal gali lubang tutup lubang. Jadi si korban pertama akan menginvestasikan uangnya sekian, lalu ada korban kedua nih menginvestasikan sekian. Nah, korban kedua ini uangnya bakal diberikan kepada korban yang pertama. Jadi seolah-olah itu adalah keuntungan hasil investasi. Padahal itu hanya skema Ponzi yang dari bawah nutup ke atas, dari atas lagi nutup ke yang lebih atas lagi. Jadi sistemnya kayak gitu terus. Memang terlihat ada perputaran uang yang konsisten di sana, sehingga hal ini bisa mengelabui para korban seolah-olah mereka ini sedang mendapatkan profit atau keuntungan dari hasil penjualan iPhone. Nah, makanya para reseller yang sudah mengumpulkan banyak pelanggan, yang sudah nyetor gitu ya, itu tidak kunjung mendapatkan produk iPhone-nya. Tetapi dari orang-orang yang sudah melakukan store pre-order, nah si reseller ini udah dapat untung nih, udah dikasih persenan gitu. Nah, tapi si orang yang nyetor duit alias orang yang membeli iPhone itu masih terus menunggu produk mereka datang, tapi nggak pernah datang. Jadi yang disalahin siapa? Yang disalahin justru si resellernya, bukan Rihanni sebagai supplier gitu kan. Jadi di sini makanya semuanya berantakan gara-gara perputaran uang dari skema Ponzi yang mereka gunakan ini lama-kelamaan jadi habis, sehingga skema Ponzi yang mereka gunakan ini tidak berjalan lagi alias investasinya berantakan. Nah, berbekal ilmu yang mereka pelajari dari semasa kuliah, karena kan salah satu dari mereka itu lulusan manajemen pemasaran nih, otomatis jago nih marketingnya. Rihanna dan Rihanni ini melakukan teknik marketing yang membuat korbannya bakal sangat tertarik. Di dalam skemanya mereka bakal menjual atau menawarkan iPhone yang jauh lebih murah daripada pasaran, dan bahkan bisa dikatakan 30% lebih murah dari pasaran. Otomatis orangnya tergiur lah gitu kan. Potongan yang didapatkan untuk setiap produk itu bisa sampai Rp500.000 lebih per unitnya. Dan pada awalnya yang mereka tawarkan itu hanya produk iPhone, sampai akhirnya mereka juga menawarkan produk-produk Apple yang lain, misalnya MacBook, iPad, dan juga AirPods. Dan mulai di saat itulah dia meraup banyak untung dari hasil penipuan terhadap para korbannya. Oke, kita bahas salah satu kejadian dari keterangan seorang korban yang berinisial NR. Korban yang berinisial NR ini berusia 37 tahun. Dia adalah salah satu korban dari Rihanna dan Rihanni. Pertama kali dia mengetahui bisnis jual beli iPhone ini dari sepupu istrinya. Yang di saat itu sepupu istrinya ini mengatakan kalau ada yang jual iPhone dengan harga yang murah dibandingkan harga toko resmi. Di saat itu NR ini langsung tergiur nih. Kapan lagi gitu kan bisa dapat iPhone di bawah harga resmi? Masa-masa pandemi kan lagi tinggi-tingginya. Orang-orang tuh memutar otak, berpikir bagaimana cara bisa memutarkan uang atau justru membeli barang dalam harga yang murah. Ya, dengan bahasa lain, di saat itu banyak orang latah investasi. Jadi sedikit-sedikit pengen invest, sedikit-sedikit pengen invest, pengen memutar uang, pengen uang yang bekerja untuk dia. Nah, makanya di tahun 2021 tersebut banyak sekali penipuan-penipuan investasi yang hadir. Salah satunya ya Rihanna dan Rihanni. Akhirnya NR yang mendapatkan informasi dari sepupu istrinya ini langsung mengajak istrinya untuk berinvestasi, dan mereka memesan iPhone udah sejak dari tahun 2021. Nah, pada awalnya nih ya, NR dan istrinya memesan dulu nih satu iPhone untuk mereka pakai pribadi. Mereka ikut sistem PO yang diadakan oleh Rihanna dan Rihanni. Sistem PO ini berjalan selama 2 minggu, dan
di pemesanan pertama ini mereka benar-benar mendapatkan handphonenya, alias iPhone-nya itu benar-benar datang. Setelah iPhone-nya datang, mereka langsung unboxing dan memvideokan iPhone baru tersebut. Di saat itu diceklah emailnya jelas, tembus, terus juga terdaftar di Indonesia, lalu garansinya juga resmi Indonesia. Di saat itulah mereka percaya kalau sistem PO Rihanna dan Rihanni ini jelas. Nah, padahal ini hanya sebuah pancingan awal nih geng, karena di saat itu Rihanna dan Rihanni ini bertujuan ingin meyakinkan para reseller atau para orang yang ingin berinvestasi iPhone kepada dia. Barulah setelah NR dan istrinya ini dibuat yakin oleh Rihanna dan Rihanni, mereka memesan kembali iPhone dengan jumlah yang cukup banyak, alias mereka melakukan bisnis investasi karena tergiur harga iPhone yang murah. Nah, di awal-awal investasi semuanya berjalan lancar. Penjualan pun juga lancar. Jadi NR dan istrinya ini bisa menjual banyak iPhone sehingga meraup keuntungan puluhan juta rupiah di saat itu. Mereka mulai memesan dari bulan Mei tahun 2021 dan semuanya benar-benar lancar. Sampai pada akhirnya di akhir tahun 2021, tepatnya pada bulan November dan Desember, tiba-tiba pemesanan PO mereka mulai agak enggak konsisten. Jadi Rihanna dan Rihanni ini enggak konsisten dalam mengirim barang. Barang yang dipesan oleh NR dan istrinya itu kayak mulai terlambat, terus juga Rihanna dan Rihanninya kurang kooperatif, kurang komunikatif gitu. Dan hal ini tepat di saat peralihan tipe iPhone dari iPhone 12 ke iPhone 13. Pada awalnya NR dan istrinya ini menginvestasikan ya dalam jumlah puluhan juta rupiah dulu. Jadi iPhone-nya nggak terlalu banyak lah, paling 3 atau 4 gitu. Nah, lama-lama karena tergiur dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, mereka mulai berani berinvestasi hingga ratusan juta rupiah. NR dan istrinya itu sampai pesan 20 iPhone untuk kapasitas 1 tera dan targetnya iPhone ini harus sudah sampai pada bulan November tahun 2021. Namun, ternyata itulah akhir dari investasi mereka. Targetnya bulan November barangnya nyampe, tapi sampai sekarang barang itu nihil, tidak pernah sampai. Total kerugian yang dialami oleh NR dan istrinya itu mencapai miliaran rupiah ternyata. Karena di saat itu setelah mereka menyetorkan uang ratusan juta, mereka menyetorkan lagi tuh beberapa tahap. Padahal di tahap pertamanya belum nyampe nih barangnya, tapi mereka malah nyetor lagi dengan alasan mereka ingin berinvestasi lebih banyak. Jadi kurang lebih total uang mereka yang hilang adalah 2 miliar rupiah. Nah, lalu NR dan istrinya ini langsung menanyakan kejelasan ke sepupu mereka karena Rihanna dan Rihanni udah mulai nggak ada kabar. Ternyata sepupu mereka juga sama, ikut ditipu. Nah, lalu akhirnya mereka pun melaporkan Rihanna dan Rihanni ini ke pihak kepolisian. Nah, NR dan sepupu istrinya itu sama-sama mengalami kerugian miliaran rupiah. Dan di saat itu setelah mereka melaporkan kepada pihak kepolisian, proses penyelidikannya itu lama banget. Sampai 9 bulan setelah laporan itu nggak ada kabar, nggak ada hasil sama sekali. Nah, sampai pada akhirnya kasus ini pun viral. Nah, setelah viral barulah nih heboh tentang pembicaraan Rihanna dan Rihanni ini. Oke, kita ke cerita korban selanjutnya yang bernama Vicky. Korban selanjutnya bernama Vicky Fareza. Vicky Fareza ini ceritanya bisa kenal dengan salah satu si kembar yang bernama Rihanni. Itu cukup panjang ya. Jadi Vicky ini punya istri. Istrinya itu punya temen. Nah, temennya temen si istri ini adalah karyawan sekantor dengan si Rihanni di Kemendak. Pada bulan Mei tahun 2021, teman dari istrinya si Vicky itu ngasih tahu kalau ada orang yang menjual iPhone cukup murah bernama Rihanni. Dan dia juga di saat itu baru saja membeli iPhone tersebut dari Rihanni. Harganya jauh di bawah pasaran. Lalu seperti biasa pas dicek, iPhone tersebut resmi, emailnya jelas dan juga bergaransi. Dan masih bersegel malah. Setelah dicek, ini benar-benar iPhone baru, bukan refurbished, terus juga tidak ada indikasi ilegal. Akhirnya istri Vicky ini tertarik untuk membeli satu iPhone terlebih dahulu, yaitu iPhone 12 Pro secara pre-order seharga 15,5 juta rupiah. Padahal di saat itu harga iPhone 12 Pro masih sekitar 17 juta. Jadi lumayan kan, hemat sekitar 1,5 juta lebih. Di saat itu Vicky dan istrinya sempat bertanya-tanya, ini kok bisa ya si Rihanni ini jual iPhone harganya murah banget. Dari mana dia dapat dan apa mungkin ini karena dia kerja di Kemendak?
Akhirnya karena merasa ya ini memang murah gitu, masuk akal juga, mereka pun percaya nih sama Rihanni. Nah di saat itulah Rihanni ini menawarkan nih kepada Vicky dan istrinya, mau nggak kalian jadi reseller PO? Nah Rihanni mengiming-imingi Vicky dan istrinya akan mendapatkan keuntungan besar dengan memberikan komisi jika menjadi reseller. Awalnya Vicky ini ragu, tapi dia coba dulu nih, dia jadi reseller tanpa modal dulu. Penjualan pertama, penjualan kedua semuanya lancar dan Vicky mendapatkan keuntungan. Nah untuk menjadi reseller tetap atau resmi, Vicky ini harus menyetorkan sejumlah uang kepada Rihanni. Nah lalu Vicky ini pun langsung menyetorkan uang agar bisa menjadi reseller resmi karena ya keuntungannya cukup besar. Setelah menyetorkan uang, semuanya terlihat berjalan lancar. Transaksi terus berjalan dari bulan Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Permasalahan mulai muncul pada bulan November 2021 sampai dengan Maret 2022. Vicky sudah menyetorkan sejumlah uang modal atau menginvestkan uangnya gitu ya dengan jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun di saat itu barang yang dipesan oleh Vicky tidak kunjung datang. Di saat itu Vicky berusaha untuk menghubungi Rihanna dan Rihanni, namun tidak ada kabar sama sekali. Disitulah Vicky mulai panik, dia mulai gelisah karena merasa sudah ditipu oleh dua kembar ini. Pada awal-awalnya, Rihanna dan Rihanni ini masih kooperatif. Mereka masih membalas chat dari para korban, termasuk Vicky juga. Dan di saat itu, Vicky langsung mengatakan dia minta dikembalikan uangnya aja, gak usah barangnya, karena sudah terlanjur lama. Harapan saya uang dikembalikan, karena ini uang nominal besar gitu ya. Uang harus dikembalikan sih. Kalau barang saya sih udah nggak percaya lagi lah ya itu barang. Lalu Rihanni juga berjanji nih, dia bakal ngembaliin semua modal si korban termasuk si Vicky. Dan chat yang dibalas oleh Rihanni itu tepat pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Tetapi setelah itu, Rihanna dan Rihanni menghilang, tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Di dalam kasus yang dialami oleh Vicky ini, ada sebuah hal yang membuat si Vicky ini cukup geram. Yang dimana Vicky ini sempat mengatakan kepada Rihanni kalau dia mau memviralkan kejadian ini. Namun Rihanni justru mengancam, kalau Vicky memviralkan kasus ini dengan kondisi ya Rihanni sudah kooperatif mau mengganti rugi, maka Rihanni bakal melaporkan balik dan Vicky bisa terjerat UU ITE atau pencemaran nama baik. Nah makanya di saat itu Vicky ini memilih untuk tidak memviralkan kejadian ini. Dia mencoba untuk bersabar terlebih dahulu sampai pada akhirnya para korban ikut angkat bicara. Kita ke korban selanjutnya nih geng. Korban selanjutnya adalah ART alias pembantu dari Rihanna dan Rihanni. Nah, seorang ART mengaku sudah 2 bulan tidak digaji oleh sekembar ini. Pada awalnya, si ART ini justru bukan bekerja sebagai ART. Dia ini ditipu oleh Rihanna dan Rihanni. Pada awal dia bekerja dengan Rihanni, dia ini ditawarkan untuk pekerjaan di bagian admin distributor barang di sebuah apartemen di Taman Anggrek karena rumah di Greenwood mau direnovasi katanya. Ternyata sampai di apartemen, dia justru tidak dipekerjakan sebagai admin distributor, melainkan sebagai asisten rumah tangga alias pembantu. Nah lalu akhirnya dia hanya bisa menerima kondisi di saat itu karena butuh pekerjaan. Pada bulan Juni, Juli sampai Agustus gajinya masih lancar. Tetapi tiba di bulan September dan Oktober tiba-tiba Rihanna dan Rihanni ini banyak alasan ketika ingin membayar gaji si pembantu ini. Alasannya ada aja. Mereka bilang lagi nggak ada uang cash, belum pegang uang dan lain-lain. Pokoknya ditunda terus gajinya. Dan Rihanni ini mengaku mereka tidak bisa mengambil cash mereka karena rekening mereka dibekukan oleh orang pajak. Nah di saat itu si pembantu ini nanya, loh ada masalah apa dengan orang pajak? Lalu Rihanni menjawab mereka mengalami masalah karena dianggap melakukan pencucian uang dari pejabat katanya. Di saat itulah si pembantu ini ya merasa ya udahlah nggak diambil dulu gajinya, hitung-hitung menabung karena dia menganggap si majikannya ini alias si Rihanni lagi kena musibah. Nah lama kelamaan Rihanni ini makin gak manusiawi. Si pembantu ini malah nggak dikasih makan, terus ketika tertumpah air panas nggak dibantuin, nggak diobatin. Nah di saat itulah akhirnya si pembantu ini memilih untuk cabut dari apartemen tersebut.
Dari rumor yang beredar nih geng ya, Rihanna dan Rihani ini memiliki seorang backingan, yaitu salah satu keluarganya adalah anggota dari kepolisian yang berpangkat AKBP. Nah tapi berita ini masih belum jelas ya geng. Nah jadi dari salah satu artikel Jakarta Tribuns, gue mendapatkan informasi kalau ya backingan mereka adalah saudara mereka ini yang berpangkat AKBP. Dan saudara mereka ini sering sekali dijadikan alat untuk menakut-nakuti para korban. Jadi mereka tuh bilang mereka punya backingan, yaitu ya saudara mereka. Nah karena backingan mereka ada di kepolisian inilah akhirnya para korban memilih untuk tidak melaporkan dua kembar ini. Tapi rumor ini sudah sempat dibantah oleh pihak Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Hengki Haryadi. Pak Hengki mengatakan bahwa polisi tidak bisa diintervensi. Akhirnya di saat itulah banyak sekali korban-korban yang mulai memberanikan diri untuk memviralkan kasus penipuan iPhone ini. Dan mereka mengajak untuk semua korban lainnya ikut melapor. Dan untuk yang belum melapor, nah mereka bisa bergabung di sebuah akun yang sudah dibuat oleh salah satu korban yang bernama Kasus iPhone Si Kembar. Sejauh ini sudah ada 6 korban yang melaporkan penipuan dari si kembar Rihanna dan Rihani ini. Mulai dari Juni hingga Oktober tahun 2022. Nah para korban ini melaporkan ke beberapa kantor polisi sesuai dengan domisili mereka masing-masing, yaitu ada di Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan bahkan sampai ke Polda Metro Jaya. Namun sampai saat sekarang ini belum ada perkembangan dari penanganan kasus tersebut. Sejauh ini dari pelaporan para korban ini ada yang cukup aneh juga ya. Walaupun pelakunya itu adalah si kembar alias Rihanna dan Rihani, tetapi pelaporan dari para korban itu justru hanya melaporkan si Rihanna aja ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan ada 5 laporan yang jelas sekali tertulis nama Rihanna sebagai terlapor. Hal ini disebabkan karena Rihanna ini yang lebih sering berinteraksi dengan para korban yang ada di Jakarta Selatan. Nah lalu setelah nama mereka ramai di pemberitaan, ternyata mereka juga ada masalah lain yang sedikit demi sedikit mulai terbongkar, yaitu kasus penggelapan mobil rental. Selain melakukan penipuan iPhone, ternyata Rihanna dan Rihani ini juga melakukan penggelapan mobil rental Toyota Sienta dengan plat nomor B2352SYS yang dibawa kabur oleh Rihanna. Gila, cewek loh. Bisa gitu bawa kabur mobil rental. Laporan ini berawal dari Rihanna yang sebelumnya itu menyewa sebuah mobil dari pemilik rental yang berinisial IR pada tahun 2018. Dia menyewa untuk waktu yang cukup lama, yaitu 1 bulan dari tahun 2018. Namun setelah 1 bulan, tiba-tiba Rihanna ini gak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Rihanna juga sempat memberikan alamat rumahnya kepada IR, namun ternyata alamat itu adalah alamat palsu. Ketika didatangi di daerah BSD, itu alamatnya nggak ada. Dan juga kabarnya GPS di dalam mobil rental tersebut sudah dicopot oleh Rihanna. Lalu pemilik rental yang bernama IR melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan Rihanna atas dugaan penggelapan mobil pada tanggal 11 Januari 2023 ke Polsek Kebayoran Baru. Setelah menerima laporan dari IR, pihak kepolisian berusaha untuk mencari Rihanna dan Rihani, tetapi hasilnya nihil di saat itu. Dan ternyata mobil tersebut sempat disembunyikan oleh si kembar ini di rumah kontrakan mereka yang ada di Ciputat. Sebenarnya transaksi besar yang dilakukan oleh Rihanna dan Rihani ini sudah mulai tercium oleh pihak PPATK. Nah jadi nih geng, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sebuah transaksi besar yang dilakukan oleh Rihanna dan Rihani. Temuan ini pertama kali muncul setelah kasus penipuan mereka yang viral di sosial media. Menurut analisis sementara, mereka berdua ini pernah melakukan sebuah transaksi tunai yang cukup besar, yang mana diduga sumber dananya ini adalah sumber dana dari kasus penipuan mereka. Tujuan dari tindakan transaksi tunai yang mereka lakukan diduga untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakan dana penipuan tersebut larinya kemana. Jadi udah ditarik semua uangnya geng. Nah karena temuan tersebut, akhirnya PPATK sudah meminta ke 12 penyedia jasa keuangan atau PJK bank untuk melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening milik Rihanna dan Rihani. Jadi rekening mereka dibekukan. Dan sampai saat sekarang ini, karena laporannya itu misah-misah gitu ya dari para korban, akhirnya pihak Polda Metro Jaya resmi mengambil alih kasus penipuan iPhone ini dan sudah menarik seluruh laporan polisi terkait kasus ini dari seluruh Polres jajaran. Jadi penyelidikannya nanti bakal dipegang oleh Polda Metro Jaya. Dan bahkan pihak kepolisian Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengincar Rihanna dan Rihani.
Oke, kita tunggu aja nanti geng ya perkembangan dari kasus ini. Gue yakin sih kinerja polisi bakal top banget gitu ya. Rihanna dan Rihanni ini udah pasti bakal keincer gitu. Cuma ya Rihanna dan Rihanninya lagi megang duit banyak ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.